Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ubetu Tongtian, Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Puji syukur, Alhamdulillah, Bapak Ibu pada malam hari ini kita kembali bertemu secara online di acara jagongan kita bersama Indonesia Merayakan Perbedaan, yang mana menjadi ruang dialog kita untuk semakin memperteguh iman lintas iman kita dan semakin mempererat persaudaraan lintas iman kita. Dan pada malam hari ini adalah edisi yang ke-293, yang mana kita akan mengangkat tema yaitu masih seputar Imlek karena besok kita merayakan Imlek ya bagi saudara kita umat Konghucu. Tetapi kali ini akan dipaparkan secara perspektif dari agama Katolik. Dan narasumber kita setelah hadir di sini yaitu dengan Ibu Margareta Ilian Wibowo MSI yang nantinya akan diperkenalkan lagi oleh moderator kita, dan saya nanti akan dibantu oleh moderator cantik kita dengan Mbak Vincentia Monica. Ya, Esket. Nah, ini eh yang dua-duanya ini baru pertama kali mengikuti jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Semoga kedepannya bisa ikut bergabung terus ya Bu setiap Senin. Ya, baik. Sebelum kita mulai diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya, Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Ya, ini saya informasikan karena narasumber dan moderator kita ini baru pertama kali bergabung. Jadi di IMP kita ada salam khusus yang selalu kita kumandangkan selalu, yaitu salam semua saudara. Karena kita semua bersaudara, gitu ya, Bu Ilian dan Mbak Monika. Baik, semoga dialog malam ini dapat menumbuhkan empati lintas iman kita, serta memperteguh semangat persaudaraan lintas iman kita, dan tentunya menambah wawasan untuk kita semua. Untuk itu saya akan panggil moderator malam hari ini dengan Mbak Monika. Selamat malam, salam sejahtera Mbak Monika. Ya, selamat Ya, gimana malam. kabar? Baik. Tampak segar sekali ya. Baik, kepada Mbak Monika, silakan untuk dipandu jalannya jagungan dan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bu Ulan. Saya izin untuk menyapa ulang ya Ibu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Selamat malam, saya ucapkan kepada hadirin sekalian dan juga pengurus IMP yang saya hormati. Perkenalkan, saya akan mengenalkan diri saya kembali. Saya Monika yang akan memandu perjumpaan kita pada malam hari ini sebagai moderator. Saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama di sini dan untuk berproses bersama di malam hari ini. Baik, sekali lagi juga saya ucapkan selamat datang di acara Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan tema Imlek dalam Perspektif Katolik. Nah, untuk prosesnya nanti yang pertama rundown-nya adalah ada paparan dari Ibu Ilin, lalu nanti akan dilanjutkan dengan sharing pendapat dari tokoh penanggap, dan akan ada dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab, dan akan dilanjutkan dengan closing statement. Nah, jujur saja, ini pertama kali saya ikut acara ini, tapi saya sangat-sangat bersyukur saya bisa menemukan acara yang indah ini. Dan menurut saya topik kali ini cukup unik dan cukup spesial untuk bisa diperbincangkan bersama, karena terutama Imlek dan juga ada Rabu Abu juga, dan juga awal puasa yang waktunya itu sangat berdekatan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti juga kita bisa menyinggung dan membahas sedikit ketiga event besar yang akan berlangsung ini nanti. Nah, untuk mengawal ini, apa yang kira-kira muncul di benak Bapak Ibu sekalian mengenai Imlek? Mungkin dengan pernak-pernik merahnya, atau makan-makan besar mungkin, atau mungkin mendapatkan angpau yang banyak gitu. Kira-kira dapat angpau berapa ya tahun ini? Atau mungkin kembang api, barongsai, atau mungkin promo-promo Imlek di mall gitu. Nah, tapi kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi dari satu kata yang berisi 5 huruf itu, Imlek. Dan kali ini kita juga sudah memanggil orang spesial, yaitu narasumber kita,
yang akan bersama-sama dengan kita di sini untuk berbincang serta mengambil makna kebersamaan dalam Imlek. Baik, beliau adalah Ibu Margareta Iling, yang biasa dipanggil Ibu Iling. Saya izin untuk share screen ya. Apakah saya bisa share screen? Oh baik, sebentar saya jadikan co-host dulu ya. Iya, terima kasih Bu Wulan. Saya sambil mengenalkan Ibu Ilin ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Ilin ini nanti saya akan share screen kurikulum vitae-nya juga. Nah, sudah bisa. Oke. Terima kasih Ibu Wulan. Oke, jadi kurikulum vitae-nya sudah terlihat ya. Jadi Ibu Margareta Ilin MSI. Beliau tempat tanggal lahirnya ada di Yogyakarta, 24 Juli 1970. Agamanya Katolik dan pendidikan beliau pada tahun 94 merupakan mahasiswa dari Psikologi Pendidikan di Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Lalu pada tahun 2005 menjadi mahasiswa dari kuliah pendengar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana. Lalu tahun 2010 beliau mengikuti S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Dan ini, ya berikutnya ya saya lanjutkan dulu. Oke, jadi pengalamannya beliau itu adalah menjadi seksi katekese atau pengajar di gereja Katolik di Paroki Gembaleng Baik Surabaya tahun 1999. Dan pada tahun 2023, beliau mengajarkan pendalaman iman Katolik di Asrama Mahasiswa Nusantara. Lalu untuk pekerjaannya, beliau bekerja dari 2019 sampai 2022, itu sebagai Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Yosef Surabaya. Dan pada tahun 2022 sampai 2024, beliau sebagai Kepala Bagian Bidang Sarana Prasarana Yayasan Tarakanita Surabaya. Dan 2024 sampai sekarang beliau sebagai Kepala Bagian Bidang Personalia Yayasan Tarakanita Surabaya. Nah, selain itu, ini mungkin tadi kurang ya. Jadi di tahun ini sebenarnya beliau ini melakukan pembinaan teologi dan pembinaan iman umat Sentrum Ivan Mers dari IMAVI di Surabaya. Seperti itu. Baik, sekian untuk pembacaan dari CV Ibu Ilin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Ilin. Kepada Ibu Ilin, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Monica selaku moderator dan juga Mbak Wulan. Saya menyapa dulu pada Ibu Bapak dan para saudara yang ada di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Wededong, Tian, dan Rahayu. Salam semua saudara. Semua saudara. Ya, baik. Saya juga berterima kasih karena pada malam hari ini saya boleh berkesempatan untuk memberikan sharing, ya, menyampaikan sharing tentang Imlek dalam perspektif agama Katolik. Maka saya mohon izin untuk bisa share screen. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih juga kita dalam forum yang terhormat ini, saya berkesempatan bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian dalam persaudaraan kita bersatu dan juga di dalam perbedaan kita bersaudara. Maka mohon izin untuk saya juga menyampaikan bagaimana Imlek dalam
Katolik, perspektif Katolik. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebelum saya masuk ke dalam perspektif Katolik, maka kita perlu juga mungkin ya kita mengenal arti Imlek itu sendiri. Dan saya kira Ibu Bapak juga sudah ada yang mengenal Imlek ini ya, arti Imlek ini. Nah, ini saya juga belajar dan juga saya pahami bersama. Nah, di dalam dialek Hokkien, ya, Im itu artinya Imlek itu ya, Im itu berarti bulan, sedangkan Lek itu adalah kalender. Artinya bahwa Imlek ini adalah sebuah penanggalan berdasarkan peredaran dalam bulan. Nah, juga bisa disebut dengan Chunji. Nah, ini adalah kita mengenal Imlek dan juga kita mungkin bisa juga mengenal tahun Masehi kita ya yang jatuh di awal tahun baru 1 Januari. Nah, Imlek itu juga akan dimulai pada malam hari ini tentunya ya, yang sesuai dengan tanggalan yang ada. Nah, itu memang penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Nah, para saudara sekalian, makna perayaan Tahun Baru Imlek ini dalam diaspora Cina atau China ya, yang tetap memegang tradisi dan diaspora Cina ini beragama Katolik, memaknai perayaan Imlek di perayaan Tahun Baru Imlek ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Jadi di dalam perayaan Tahun Baru Imlek, di dalamnya itu juga syarat ada nilai menghormati orang tua. Dan di dalam agama Katolik, menghormati orang tua itu adalah perintah Allah. Perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Setelah slide ini, saya juga akan menyampaikan perintah Allah kok itu keempat, berarti ada yang pertama dong, begitu ya. Jadi perintah Allah dalam agama Katolik ada 10. Nanti setelah slide ini saya akan menyampaikan. Kemudian makna yang kedua dalam perayaan Tahun Baru Imlek bagi yang merayakan dalam diaspora Cina, itu juga malam berkumpulnya anggota keluarga. Jadi seluruh anggota keluarga berkumpul, kemudian makan bersama, dan disinilah adanya persatuan di antara keluarga-keluarga, baik keluarga yang keluarga inti maupun keluarga besar. Jadi ini adalah makan bersama, berkumpul bersama. Tentu di dalam makan bersama ini penuh dengan persaudaraan, kedamaian, cinta kasih yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah rekonsiliasi antar anggota keluarga. Bagaimana sikap-sikap memaafkan, mengampuni, itu ada di dalam makna perayaan Tahun Baru Imlek ini. Yang ditandai dengan saling mengunjungi antara keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, di dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini ada makna-makna ini. Nah, ini adalah 3 makna yang ada di dalamnya. Di dalam agama Katolik yang kami juga masih ada yang atau diaspora Cina ya yang ada di gereja Katolik. Nah, ini adalah 10 perintah Allah yang tadi saya sampaikan ya, perintah Allah yang keempat. Nah, ini 10 perintah Allah yang dilaksanakan oleh kami yang beragama Katolik. 10 perintah Allah ini berdasarkan dari Injil Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17.
Ini adalah berbicara, jadi perjanjian lama ini dalam Keluaran 20 ini berbicara tentang bagaimana 10 perintah Allah ini ada. Yaitu yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, kuduskanlah hari Tuhan. 4, hormatilah ibu bapakmu. Itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kelima, jangan membunuh. Jangan berzina yang keenam. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, ini adalah 10 perintah Allah di mana kami semua dalam agama Katolik harus melaksanakan, wajib ya. Dan masuk di dalam perintah Allah yang keempat, yaitu menghormati ibu bapakmu. Sehingga dalam perayaan Imlek tentu ada di dalamnya juga menghormati ibu bapakmu. Artinya dalam perayaan Imlek menjadi sarana juga untuk menghormati ibu bapak. Para saudaraku sekalian, dasar teologis dari Gereja Katolik tentang inkulturasi kebudayaan itu ada di beberapa dokumen kami, ya, di beberapa dokumen Gereja Katolik. Nah, dokumen Gereja Katolik ada banyak sekali, ada bermacam-macam. Salah satunya adalah dokumen Konsili Vatikan Kedua. Dokumen Konsili Vatikan Kedua ini adalah merupakan konsili ekumenis. Apa itu konsili ekumenis? Konsili itu adalah rapat agung, rapat besar, gitu ya. Sedangkan ekumenis ini adalah dari semua negara. Jadi pertemuan rapat agung, rapat besar yang dihadiri oleh semua hierarki gereja tertinggi di berbagai negara. Nah, ini dilaksanakan yang ke-21 dalam sejarah Gereja Katolik dan dilaksanakan antara tanggal 11 Oktober 1962 dan tanggal 8 Desember 1965 yang diprakarsai oleh Paus, yaitu pimpinan tertinggi agama Katolik saat itu, yaitu Paus Yohanes ke-23 dalam maklumatnya di tanggal 25 Januari 1959. Kita akan melihat di dokumen apa saja ya, dokumen dalam Konsili Vatikan Kedua apa saja yang menyebutkan atau menggarisbawahi tentang bagaimana kebudayaan itu menjadi inkulturasi di dalam agama Katolik. Yang pertama adalah dokumen Konsili Vatikan Kedua, yaitu Sacrosanctum Concilium, yaitu konstitusi tentang liturgi suci. Bagaimana liturgi Gereja Katolik itu dilakukan, tata caranya bagaimana. Nah, semuanya itu ada di dalam Sacrosanctum Concilium. Kita akan melihat Sacrosanctum Concilium, yaitu tentang liturgi suci, disingkatnya adalah SC. Di artikel 37, kita akan lihat bersama ya. Gereja memelihara dan memajukan kekayaan yang menghiasi jiwa pelbagai suku dan bangsa. Apa saja dalam adat kebiasaan para bangsa yang tidak secara mutlak terikat dengan tahyul atau ajaran sesat. Oleh gereja dipertimbangkan dengan murah hati dan bila mungkin dipeliharanya dalam keadaan baik dan utuh. Bahkan ada kalanya
gereja menampungnya dalam liturgi sendiri, asal saja selaras dengan hakikat semangat liturgi yang sejati dan asli. Nah, dari artikel 37 ini, kami menghayatinya bahwa adat kebiasaan para bangsa itu boleh dilaksanakan, boleh dilakukan. Memang yang dilakukan untuk memajukan kekayaan, menghiasi jiwa dari suku dan bangsa. Sehingga di dalam liturgi suci, umat Katolik dalam berbagai bangsa sangat dekat dan sungguh menghayati liturgi suci ini. Sehingga liturgi suci bukan sesuatu yang jauh dari kami, tetapi sangat dekat dan dapat dilakukan dengan sejati dan asli. Berikutnya adalah dokumen yang lain, dokumen dalam Konsili Vatikan II yang lain, yaitu Lumen Gentium, yaitu terang bangsa-bangsa. Kita akan melihat di dalamnya. Lumen Gentium di artikel 13, yaitu di dalam sifat umum dan Katolik umat Allah yang satu. Di dalamnya, kalimat di dalamnya adalah gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa sejauh itu baik, tetapi dengan menampungnya juga memurnikan, menguatkan, serta mengangkatnya. Sebab gereja tetap ingat bahwa harus ikut mengumpulkan bersama dengan Sang Raja yang diserahi segala bangsa sebagai warisan. Ibu Bapak yang terkasih dan para saudara, di dalam Lumen Gentium artikel 13 ini, kami menghayatinya bahwa gereja memajukan dan menampung segala kemampuan dan kekayaan dalam adat istiadat bangsa. Nah, di dalamnya tentu bertujuan pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Raja, Nabi, Imam, dan Raja. Sehingga di dalamnya, terlebih di dalam ajaran-ajaran Katolik, itu kami dalam berliturgi, dalam bermasyarakat, itu semuanya menjadi kekayaan yang disempurnakan dan selalu dimurnikan. Contoh, Ibu Bapak, ketika kami berliturgi, kami juga menggunakan musik-musik yang dilakukan atau ada di dalam adat istiadat setempat. Misalnya di Kalimantan, maka boleh menggunakan musik-musik yang ada di sana. Begitu juga pakaian para imam. Di dalam misalnya daerah Jawa Tengah, Yogyakarta misalnya. Di situ juga pastornya atau imamnya itu menggunakan pakaian sesuai dengan adat istiadat bangsa yang ada di sana. Artinya bahwa Yesus sebagai Sang Raja itu mengumpulkan kita semua di dalam kebersamaan. Kami semua dimurnikan dan dikuatkan di dalam sifat umum Gereja Katolik secara universal. Kemudian di dalam Lumen Gentium, artikel yang ke-17. Artikel yang ke-17 yaitu sifat misioner gereja, yaitu dengan usaha-usahanya
gereja menyebabkan bahwa segala kebaikan yang ditaburkan dalam hati serta budi orang-orang atau dalam upacara-upacara dan kebudayaan bangsa sendiri bukan saja tidak hilang, melainkan disehatkan, diangkat, disempurnakan demi kemuliaan para saudaraku. Kami dalam gereja diajak untuk kami juga menaburkan banyak, tidak lepas dari hal-hal yang menjadi budaya-budaya bangsa sendiri. Contohnya misalnya hidup gotong royong, hidup musyawarah untuk mufakat, kebudayaan-kebudayaan yang ada di setempat, banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, ini juga kami diajarkan sehingga kami juga ada budaya di dalam lingkungan kami juga kan terlepas atau bahkan hilang, tetapi disehatkan, diangkat, dimakan. Berikutnya adalah dokumen di dalam Konsili Vatikan Kedua untuk dokumen yang berbeda, yaitu satu dokumen lagi, yaitu Gaudium et Spes, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Gereja dalam Dunia yang Modern. Nah, tentang hal apa? Yaitu di dalam artikel 58. Gaudium et Spes, Gereja di dalam Dunia Modern, artikel 58. Yaitu, seraya berpegang teguh pada tradisinya sendiri, pun sekaligus menyadari keperutusannya yang universal, gereja mampu menjalin persekutuan berbagai pola kebudayaan. Dengan demikian, baik gereja sendiri maupun pelbagai kebudayaan diperkaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gereja Katolik dan kami umatnya, kami memang diajak untuk kami mampu menjalin di dalam persekutuan untuk masuk di dalam pola-pola kebudayaan yang ada di dalam masyarakat kami sendiri di mana kami ada. Dan ini adalah memang yang diajarkan. Sungguh-sungguh ini juga menguatkan kami sebagai kami umat di Indonesia, lebih di daerah-daerah tertentu. Misalnya kami berada di dalam hierarki gereja, kami terbagi atas beberapa keuskupan di beberapa daerah. Misalnya kami di sini adalah Keuskupan Surabaya, ada di Keuskupan Agung Semarang, ada di Keuskupan Malang, ada di Keuskupan Agung Jakarta. Mereka memiliki pola kebudayaan yang berbeda-beda. Ada juga yang di Pontianak, ada di Sumatera. Nah, Ibu Bapak sekalian serta saudaraku, di berbagai daerah itu tentu ada. Nah, kami diajak untuk kami masuk juga di dalam kebudayaan tersebut. Sehingga sungguh kami diperkaya. Saudara semua, yang tadi tentang dokumen-dokumen dalam gereja Katolik, kami diajak untuk kami memiliki pandangan-pandangan untuk mewarisi kebudayaan-kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah perayaan Tahun Baru Imlek. Yang pertama, gereja menghormati warisan budaya setiap bangsa. Sehingga kami di dalam gereja Katolik juga diperkenankan untuk
merayakan gitu ya, merayakan tahun baru Imlek. Yang kedua, tata cara liturgi di dalam inkulturasi di dalam gereja itu memang diatur oleh Tahta Apostolik Gereja Katolik yang berpusat di Roma, yaitu Vatikan ya, Tahta Apostolik Gereja yang tertinggi. Tetapi di dalam hierarkinya, di dalam setiap keuskupan, kami juga memiliki ahli-ahli liturgi untuk memimpin gerejawi setempat. Nah, jika kami akan melaksanakan liturgi yang inkulturasi, tentu kami juga harus seizin gitu ya, dan juga tentu dikonsultasikan dan dapat persetujuan dari Tahta Apostolik Gereja Katolik yang juga diwakili dari ahli liturgi kami di gereja setempat, yaitu Keuskupan Surabaya, misalnya di Surabaya, begitu ya. Sehingga tata cara kami liturgi ada beberapa perbedaan, misalnya dari lagu-lagunya, begitu ya, dari beberapa pakaiannya pada saat melaksanakan ada salah satu ritus persembahan misalnya ya, ada berbagai macam yang diizinkan begitu untuk tata cara liturginya. Yang ketiga, budaya itu tidak dihapus, tapi disucikan, diangkat. Sehingga tadi oleh Tahta Apostolik Gereja Katolik di Roma sudah disetujui, maka disucikan dan diangkat menjadi budaya pada daerah tersebut. Kemudian yang keempat, Gereja Katolik Indonesia merayakan keberagaman budaya sebagai anugerah yang tadi saya sebutkan. Begitu juga mungkin tarian yang menyertai di dalam liturgi. Di dalam keuskupan-keuskupan tertentu, misalnya di Pontianak begitu ya, dalam perayaan Imlek, ada keragaman budaya yang berbeda dengan Keuskupan Surabaya. Dan ini kami maknai sebagai anugerah. Kemudian yang kelima, kami juga menjunjung tinggi toleransi hidup yang ada. Itu kerukunan antar umat beragama. Dan inilah yang kami junjung tinggi, hidup bertoleransi dalam hidup berdampingan, sehingga di dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini, kami sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa ini perbedaan kita dalam diaspora Cina dan juga kita bertoleransi. Sehingga kadang-kadang di dalam keuskupan tertentu, di dalam paroki tertentu atau gereja Katolik tertentu, itu setelah beribadah begitu ada mendoakan, ada yang mendoakan leluhur begitu, ada yang seperti itu juga. Ada juga yang pemberkatan makanan-makanan yang akan makan pada saat perayaan diberkati, tetapi setelah perayaan liturgi itu juga ada. Jadi bervariasi sekali dan kita sungguh menjunjung tinggi toleransi ini. Maka para saudaraku, inilah bagaimana Gereja Katolik di dalam perspektif Gereja Katolik, kami juga memperkenankan ada perayaan Tahun Baru Imlek di dalam keluarga-keluarga yang keluarga Cina. Baik, demikian dari kami, dan kita setelah ini juga akan berdiskusi, atau mungkin juga dari agama lain, juga ada yang merayakan Imlek, mungkin juga dari perayaan-perayaannya secara khusus, sehingga kami semua di sini diperkaya dengan perspektif yang berbeda. Saya kira ini pemaparan dari saya.
dan saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan, Monica. Baik, terima kasih banyak Ibu Ilin. Wow, luar biasa sekali pemaparannya, sangat-sangat detail dari dokumen-dokumennya, lalu dari artikelnya juga, dan juga pembahasannya. Baik, Ibu Ilin, sekarang saya akan berpindah dan masuk ke sesi untuk tanggapan dari para ahli ya, tokoh penanggap. Nah, yang pertama, saya akan mengundang dari KRT Dr. Romo Otto Bambang Wahyudi sebagai tokoh penghayat kepercayaan. Kepada Romo Otto, dipersilakan Romo. Baik, terima kasih Ibu Ilin. Ya, Ibu Ilin ya. Dan Mbak Monica. Jadi, Iya, perkenalkan saya ingin eh, nyambung bahwa dari pandangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setiap bangsa itu memiliki tahun baru. Ya, ada tahun Hijriah, ada tahun baru Jawa yang biasa disebut dengan satu suro. Ada yang satu Muharram, ada tahun baru Imlek. Semua ini berkaitan dengan satu pergantian hari. Dari perspektif, ya, dari perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebenarnya eh, kita bisa melihat bahwa pergantian tahun ini merupakan satu keselarasan batin, ya, keselarasan batin dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau kita misalnya, ya, kalau kita misalnya mendefinisikan, kalau ya ini sebentar ya, saya melihat tulisan-tulisan saya, tulisan-tulisan saya. Nah, perbedaan apakah bagaimana perbedaan antara Imlek dengan satu suro ini? Kalau di dalam, ya, kalau di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini merupakan satu proses menuju manunggal secara batin, yaitu eling, waspada, nerimo, dan ikhlas. Jadi waspada itu menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan. Kalau tadi dikatakan ada 10 perintah Allah, ya, ada 10 perintah. Tidak berzinah, ya, tidak mencuri, eh, tidak berbohong, misalnya bersaksi, ya, dan sebagainya. Ini masih dapat kita pertanyakan, mana yang lebih baik, mana yang lebih baik, beragama tapi tidak bertuhan, tapi bertuhan tapi tidak beragama. Ini merupakan satu pertanyaan. Kalau kita mengatakan, ya lebih baik beragama dan bertuhan, kenyataannya banyak orang ini diberikan satu kesan palsu, korupsi merajalela, dan sebagainya, pencuri, perampok, pemerkosa, sebagainya. Banyak kejahatan-kejahatan. Nah, di sini pengertian dari eling lan waspodo. Yang ketiga adalah nerima atau nerimo lan ikhlas. Jadi menerima dengan ikhlas. Menerima kehendak ilahi tanpa perlawanan batin. Jadi nerimo dan ikhlas itu pengertiannya adalah menerima kehendak ilahi, menerima kehendak Allah tanpa perlawanan batin. Jadi kita tidak mempunyai hak untuk melakukan satu perlawanan. Yang keempat adalah sumeleh. Sumeleh ini adalah bersifat total dengan penuh kepercayaan. Kelima, rahayu, batin. Damai karena selaras dengan Allah, selaras dengan Gusti kalau di Jawa. Karena Allah itu disebut dengan, biasanya disebut dengan Gusti, Sang Hyang. Ini. Nah, dari titik ini, hidup ini terasa ringan,
jernih, dan tidak bertentangan dengan hati nurani yang terdalam. Hubungannya sekarang bagaimana? Antara Imlek dengan satu suro. Antara tahun baru Imlek dengan tahun baru Jawa. Ini kalau dirasakan, Imlek, kalau kita rasakan ya, merupakan satu momentum untuk membuka diri pada kehidupan baru agar selaras dengan kehendak Tuhan. Imlek. Sedangkan tahun baru Jawa merupakan satu momentum untuk menenangkan diri, jadi untuk menenangkan diri agar bisa mendengar kehendak Tuhan. Keduanya berbeda suasana, keduanya. Tetapi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mendekatkan pada kesatuan batin dengan Yang Maha Esa. Ini sebenarnya tujuannya sama. Nah, kemudian di dalam tahun baru Jawa juga, atau di dalam Imlek, masih ada satu irisan. Ya, ada satu irisan yang sering disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Ini yang sering disalahartikan bahwa seakan-akan manusia itu bertindak sebagai Tuhan. Ini penjelmaan Tuhan atau manusia menjadi Tuhan sehingga kita bisa berkehendak semaunya sendiri. Nah, di dalam kepercayaan ini sebenarnya bukan penyatuan secara, jadi manunggal kawula Gusti itu adalah keselarasan yang terdalam antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan penyatuan secara harfiah. Melainkan kehendak pribadi sudah jernih dan searah dengan kehendak ilahi. 2, batin tidak dikendalikan lagi oleh ego, pamrih, atau nafsu. Nah, ini yang sebenarnya banyak terjadi kesalah tafsiran. Ketiga, hidup dijalani dengan kesadaran bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap gerak. Mengapa? Dalam setiap gerak. Mengapa? Karena manusia itu pada hakikatnya berasal dari roh-roh suci dari seorang ayah dengan ibu, ya, antara sperma dengan sel telur menyatu dan mendapatkan sinar-sinar dari Allah atau cahaya dari Allah. Sehingga tugas manusia itu adalah memanifestasikan bagaimana sifat-sifat Allah itu di dalam satu kehidupan sehari-hari. Itu yang tadi sering disebutkan dengan welas asih, cintailah sesama, cintailah alam, bersahabatlah dengan alam, dan sebagainya. Ini yang, nah, kemudian apa makna yang terdalam? Di dalam penghayatan batin, manunggal akan dapat terjadi, ya, manunggal. Ini kalau sebenarnya juga ada, semuanya sama. Manunggal, dalam manusia akan dapat mengenali satu rasa sejati. Ini misalnya, nama saya Oto. Siapa sih sebenarnya Oto itu? Oto Bapak Wahyudi itu siapa sih? Monica. Siapa sih sebenarnya Monica ini? Apakah hanya sekedar pemberian nama dari orang tua? No. Saya tidak berani menyebut Bu Ilen. Tapi dari sini, siapa sih yang disebut dengan Wulan? Misalnya, bulan itu artinya bulan, dari itu bersinar. Jadi sempurna, jadi bulan dadari, jadi bulan yang bulat, bulan purnama. Apa sih maksudnya, maknanya? Apakah hanya sekedar nama? Meskipun Shakespeare mengatakan apa arti sebuah nama, tapi menurut Jawa dan menurut kalau kita Tien, ya, atau menurut Allah, bahwa nama ini mempunyai satu doa, nama ini. Sehingga dari sini rasa sejati yang ada di dalam diri, ya. Kemudian
hati ini setelah kita bisa mengenali rasa sejati, maka hati ini akan bisa menjadi tenang. Hati ini akan menjadi tenang, tidak reaktif, tidak serakah. Dari sini akan terbukti bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meskipun sedemikian bergejolaknya negara, tapi penghayat kepercayaan tidak pernah melakukan satu demo, tidak pernah melakukan satu unjuk rasa. Ini. Jadi dari sini sebenarnya banyak orang yang meremehkan, kenapa penghayat itu tidak berani unjuk rasa? Bukan tidak berani, tapi kita memasrahkan diri kepada Allah, kepada Gusti. Nah, sehingga tindakan-tindakan yang muncul itu akan merupakan satu kebijaksanaan, bukan dari dorongan nafsu. Ini. Orang Jawa sering menggambarkan dengan hening, nanging waskito. Artinya tenang, ya, tenang, tapi sadar sepenuhnya. Jadi kita tenang. Sehingga dari sini muncul satu tahapan-tahapan bagaimana bisa menuju satu manunggal. Healing. Kita harus sadar akan kehadiran Tuhan. Semua umat beragama harus ingat, sadar akan kehadiran Tuhan. Siapapun, apapun agamanya. Apakah Konghucu, Katolik, dan sebagainya. Semua harus sadar akan kehadiran Tuhan. Pening, batin jernih, dan tidak keruh. Sehingga kalau kita berdoa di gereja, kalau kita berdoa di masjid, kita berdoa di sanggar, dan sebagainya, kita harus mempunyai satu batin yang jernih. Kita tidak boleh mempunyai satu pikiran-pikiran yang lain. Kemudian ikhlas dan narimo, sumeleh, dan rahayu. Damai, karena selaras dengan Gusti. Nah, kemudian kaitannya dengan momen pergantian waktu. Pada saat seperti Imlek, atau satu suro, dalam rasa kejawen, bahwa manusia diajak untuk menenangkan diri. Kita diajak untuk menenangkan diri, menata niat hidup, membersihkan diri dari pamrih, yang tujuannya adalah satu, untuk mempermudah keselarasan kawulo dengan Gusti. Ini yang sebenarnya kalau kita, nah, kemudian bagaimana pandangan-pandangan kalau kita lihat lagi dari kejawen, kaitannya dengan Imlek dan Tahun Baru Jawa, dalam manunggaling kawula Gusti, manusia tetap manusia. Jadi manusia itu tetap manusia. Tuhan, ya tetap Tuhan. Tidak bisa kita campur adukkan. Yang menyatu adalah kehendak dan kesadaran batin. Oleh karenanya, kalau kita dasar kepada dari tasawuf Islam, ya, kemudian dari agama-agama yang lain, Jamaluddin Rumi menekankan cinta ilahi itu adalah akan dapat melarutkan ego, akan dapat melarutkan atau dapat meleburkan ego, bukan sekedar selaras. Ini menurut seorang filsuf Rumi yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1275. Ini yang kemudian kalau kita lihat dari agama yang lain, misalnya Union of God, Union with God, bahwa manusia tidak menjadi Tuhan, ada satu, mengalami satu persatuan kasih dengan Tuhan, kemudian lewat doa yang mendalam dan pemurnian jiwa. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semoga berguna. Dan salam merdeka. Salam satu semua saudara. Terima kasih. Salam semua Rahayu. saudara Bapak. Ya, oke. Terima kasih Romo Otto atas sudah memberikan tanggapan ya. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu untuk
ke penanggap berikutnya. Nanti di akhir kita akan berdiskusi bersama semuanya, G. Oke, saya izin lanjutkan terlebih dahulu untuk tokoh penanggap penanggap Islam, yaitu akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Badrut Tamam, SIKOM. Kepada Ustadz Ahmad Badrut, dipersilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Monik. Ya, Mbak. Waktu saya suara saya terdengar Mbak Monik? Maaf. Terdengar sangat jelas. Oke, thank you. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Salam semua saudara. Yang kami hormati Ibu narasumber pada malam hari ini, Bu Margareta Ilian Wibowo, juga para tokoh dari lintas iman yang kami hormati. Saya juga sampaikan selamat untuk saudara-saudaraku yang merayakan Imlek Gong Sifa Chai. Semoga Imlek tahun ini bisa jadi refleksi dan senantiasa kita dimampukan untuk menebar kebajikan dan kasih sayang kepada sesama. Menarik sekali, dan saya baru tahu bahwa tadi yang disampaikan Bu Margaret bahwa Imlek itu selama ini saya kan tahunya Imlek itu tahun baru Cina begitu saja. Ternyata secara bahasa juga itu ternyata maknanya adalah bulan dan lek itu penanggalan, sehingga Imlek adalah penanggalan berdasarkan bulan. Ini selaras sekali dari sisi Islam bahwa yang menjadi acuan adalah kalender yang berdasarkan bulan, atau sering sekali kita kenal dengan kalender Hijriah. Nah, selaras dengan tadi yang disampaikan Romo Oto bahwa sebetulnya kalender dari 1 Muharram terkait siklus waktu ya, tahun baru dan lain sebagainya, tadi Imlek, kalau di Islam itu ada namanya tahun baru Hijriah, itu bahwa sebetulnya penanggalan atau penamaan bulan-bulan ini bukan random, tapi adalah sebagai sebuah perjalanan rohani yang mana kita sebetulnya datang dari Allah, datang dari Tuhan, dan sebetulnya datang itu untuk kembali, sebagaimana seperti melangkah ke depan. Kita itu sepertinya melangkah ke depan, tapi hakikatnya kita berjalannya ke belakang. Maksudnya adalah menuju pada muasal kita. Kita semua itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam Islam itu seperti tawaf. Kalau tawaf itu ada dari Hajar Aswad, awal tawaf itu kembali menuju Hajar Aswad. Jadi perputaran waktu. Nah, sesungguhnya perjalanan rohani itu bulan dari bulan itu adalah perputaran waktu, dan mana itu adalah sebuah perjalanan rohani. Kalau di Islam itu ada Idul Fitri. Jadi dari Muharram menuju Idul Fitri itu kita dilatih untuk meretas nafsu dan ego kita, sehingga setelah ada Idul Fitri kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah yang suci, itu kita kembali kepada makom kurbah. Sehingga sering sekali kita dengar itu ada istilah Idul Kurban. Itu Idul Qurb itu adalah sebuah makom atau kedekatan dengan Tuhan. Jadi sejatinya siklus putaran waktu hari demi hari, bulan ganti bulan, dan 1 tahun penuh itu adalah perjalanan rohani yang kita tempuh. Sebab memang tidak bisa kita pungkiri, kita terlahir sebagai manusia itu dianugerahkan nafsu, yang mana nafsu ini tidak hanya saja menjadi kendala, tapi adalah jarak. Dengan jarak itulah kita timbul kerinduan yang mana menggelora dalam jiwa, yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dengan adanya jarak inilah yang mendorong kita untuk menempuh perjalanan menuju kepadanya, karena atas dasar kerinduan itu. Terkait dari siklus waktu juga, waktu itu
nama lain dari kehidupan. Sehingga barang siapa, seringkali ya dalam sehari-hari kita itu menyanyiakan waktu. Barang siapa menyanyiakan waktu itu adalah sama dengan menyanyiakan kehidupan. Sehingga penting sekali untuk kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, detik per detik, menit per menit, dan jam per jamnya untuk senantiasa kita isi dengan kebajikan. Pusat dari waktu itu seringkali kalau guru kami itu Buya Asofa itu menggambarkan pusat dari waktu itu adalah kini. Pusat dari dimensi ruang itu adalah di sini. Jadi pusatnya itu kini dan di sini gitu. Sehingga kalau dalam kasana tasawuf Islam itu seringkali kita dengar itu kita itu adalah ibnul waktu, putra dari waktu. Waktu itu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, siapakah orang yang tidak bisa menikmati hari ini dan juga gagal mempersiapkan masa depan adalah mereka yang terbelenggu oleh penyesalan dan kesedihan masa lalu, dan juga mereka yang khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ini kaitan dengan masa yang akan datang. Jadi kita hidupnya di sini dan di kini, tapi pikiran kita, jiwa kita itu sibuk dengan kegagalan masa lalu, bahkan khawatir masa yang akan datang. Sehingga penting sekali kesadaran kini dan di sini itu. Makanya terkait tadi yang mereka yang tidak bisa menikmati hari ini, sesungguhnya itu karena mereka galau, sibuk dalam penyesalan dan kesedihan masa lalu. Sesungguhnya kemarin dan esok itu ditentukan hari ini. Jika kita renungkan ya, jika hari ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kita tak akan pernah menyesali apa yang sudah berlalu. Sebab apa yang kita lalui, jika kita isi dengan kebajikan-kebajikan, itu kita tidak akan menuai selain kebajikan itu sendiri. Jadi hari ini bila kita isi dengan kebajikan, maka hari esok itu kita akan menuai kebajikan pula, begitu. Sehingga alias apa yang kita tuai esok itu adalah buah dari amal perbuatan yang kita lakukan hari ini. Sehingga penting sekali untuk dari waktu ke waktu kita isi dengan kebajikan. Sebagaimana cinta itu bagai bunga. Keharumannya bunga itu tidak akan ada yang bisa menghalangi. Begitu pula orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Kebajikannya akan selalu menebar dan dirasakan oleh semua orang. Jadi buah daripada kebajikan itu akan sangat dirasakan oleh orang lain. Sebagaimana tadi Romo Otto sampaikan bahwa pentingnya untuk selalu menebar kasih sayang kepada sesama. Jadi seringkali kalau dalam hasanah tasawuf itu orang suci atau yang kita sering dengar dengan wali itu sangat diidentikan dengan orang yang simpel sekali, orang yang tidak pernah sedih dengan masa lalu, orang yang tidak khawatir dengan hari esok. Kenapa tidak sedih dengan masa lalu? Karena sudah ridho dan meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan yang maha baik. Tuhan yang kita miliki itu adalah, kita imani itu adalah Tuhan biadil khair, di tangannya lah semua kebajikan. Sehingga tangan yang memberi ibarat kalau itu selalu mengeluarkan isinya racun akan mengeluarkan racun, isinya susu akan mengeluarkan susu, isinya madu akan mengeluarkan madu. Nah, Tuhan itu kebaikan mutlak, sehingga tidak ada takdir yang terjadi itu kecuali kebaikan itu sendiri. Hanya saja seringkali casingnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, semua takdir ya. Ada yang tidak sesuai dengan kehendak, ada yang sesuai dengan kehendak. Yang seringkali kita labeling yang tidak sesuai dengan kehendak kita anggap sebagai musibah. Yang sesuai dengan kehendak kita sering kita labeling dengan kata-kata ini anugerah, ini nikmat. Padahal isinya sama, kebaikan. Di dalam musibah itu ada
ada hikmah sesungguhnya yang kalau kita jeli dan mau merenungkan, sebetulnya pada akhirnya kita akan menemukan bahwa ini bagian dari kesempurnaan Tuhan dalam menciptakan harmoni perjalanan kehidupan kita. Terkait tadi Wali yang tidak mengkhawatirkan hari esok. Kenapa tidak khawatir dengan esok? Karena itu tadi bahwa sangat sadar betul bahwa setiap detik-detik takdir yang terjadi itu adalah tidak ada yang dikehendaki Tuhan selain kebajikan itu sendiri. Sehingga para wali-wali itu tidak khawatir lagi dengan hari esok karena ada Tuhan yang senantiasa amat sangat mencintai. Begitu. Jadi kalau kita orang awam seringkali khawatir karena kebetulan khawatir itu timbul karena tipu daya pikiran kita. Karena seringkali hati itu mengajak optimis tapi pikiran kita mengajak pesimis. Buya Asofa seringkali ngendikan dawuh bahwa terkait pikiran ya. Itu saya teringat kata-kata Buya Asofa bahwa akal pikiranmu adalah kan beliau lantas memerintahkan bahwa akal pikiran sehingga penting sekali untuk akar pikiran ini kita kendalikan dan kita fungsikan sebagaimana mestinya. Nah, selaras dengan dawuh Buya Asofa ini juga beliau itu seringkali berpesan pada murid-murid itu bahwa daripada menghiasi tubuh dengan pakaian mahal dan perhiasan, lebih baik menghiasi pikiran dengan kebijaksanaan dan adab kesopanan. Itu jadi penting sekali untuk kita hadir dalam kesadaran kini dan di sini, yang mana bila kesadaran ini sudah mendarah dalam daging dan jiwa kita, kita senantiasa akan menemukan setiap perubahan tahun, perubahan waktu, detik demi detik ini, semua yang ditakdirkan ini adalah indah. Sebab ini semua berasal darinya, dari yang maha indah, dari yang maha baik. Saya rasa itu Mbak Monica, Ibu Moderator, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Salam semua Ya, saudara. baik. Terima kasih banyak Ustadz Tamam. Luar biasa sekali, banyak sekali ya yang kita bahas ya pada malam hari ini dari Romo Oto dan Ustadz Tamam. Tapi kita tunggu dulu untuk diskusinya, kita akan lanjut dulu karena sudah mulai agak malam ya. Jadi kita lanjut dulu ke untuk berikutnya ada tokoh penanggap Hindu, yaitu ada Dr. Niluh Putu Ketiasih, SE, SPD, HMPD. Kepada Ibu Niluh Putu Ketiasih dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Monica selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh kepercayaan, dan seluruh hadirin yang hadir dalam jagongan online di malam hari ini. Salam semua bersaudara. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas pemaparan tentang Imlek ya dalam perspektif Katolik oleh narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Margaret Julian ya. Salam kenal Ibu Margaret. Ya, baik, sebagai umat Hindu kami melihat perayaan Imlek ini bukan hanya sekedar tradisi ya, tradisi budaya Tionghoa, tetapi sebagai momentum spiritual yang syarat nilai universal. Jadi tadi ada bakti kepada orang tua, leluhur, rasa syukur, dan juga doa dan harapan. Jadi dalam ajaran agama Hindu, nilai-nilai tersebut sangat dijunjung tinggi. Bagaimana penghormatan kepada leluhur. Di dalam ajaran Hindu kami, konsep Trihita Karana, bagaimana kita memiliki 3 hutang yang suci. Ya, sebagai manusia terlahir kita memiliki 3 hutang suci. Baik kepada Tuhan, yang dikenal dengan Dewa Rene, kemudian kepada para resi,
Ya, kemudian kepada para leluhur yang disebut dengan Pitraruna. Jadi di dalam kitab suci kami, kitab suci Manusmriti menyatakan bahwa manusia itu lahir membawa kewajiban suci yang harus ditunaikan melalui dharma dan baktinya. Jadi penghormatan kepada leluhur dalam tradisi Imlek ini sejalan dengan ajaran Weda yang menekankan bahwa pentingnya bakti kepada orang tua. Dan juga dijelaskan di dalam Taittiriya Upanishad, tersuci kami, bahwa Peter bahwa hormatilah ibu sebagai Tuhan dan hormatilah ayah sebagai Tuhan. Jadi bahwa di sini menunjukkan orang tua dan leluhur memiliki kedudukan suci di dalam kehidupan spiritual manusia. Dan kalau kita lihat perayaan Imlek itu identik dengan kebersamaan keluarga ya, bagaimana mempererat keluarga dan juga memperharap hubungan sosial dengan angkonya, jadi seperti itu. Jadi kalau dalam kami ada Sam Gajadwang, Sam Wawadat Dadwang, Samu Manamsi Janatan, bahwa berjalanlah bersama, berbicara bersama, dan satukan pikiranmu. Jadi dalam ayat ini bahwa keharmonisan adalah dasar kehidupan bersama. Jadi ini sangat relevan dengan konteks lintas agama ya, karena perbedaan keyakinan ini tidak menghalangi persaudaraan kemanusiaan. Jadi tahun baru dalam tradisi manapun sebenarnya selalu membawa makna pembaruan diri. Dalam Hindu setiap pergantian waktu dianggap sakral, sebagaimana perayaan Hari Raya Nyepi nanti kami ini. Nah, inilah menjadi momentum introspeksi dan penyucian diri. Di dalam Yajurveda, kitab suci kami, di sana dijelaskan bahwa Sarwe Bhavantu Sukhina, Sarwe Santu Niramaya. Kemudian semoga semua makhluk berbahagia dan semoga semua terbebas dari penderitaan. Jadi harapan-harapan di perayaan Imlek ini sangat baik disampaikan ya. Jadi ketika kami dalam perspektif Hindu, selama suatu perayaan itu mengajarkan bakti kepada orang tua, rasa syukur kepada Tuhan, dan kemudian keharmonisan keluarga, doa untuk kebaikan bersama, maka nilai tersebut adalah dharma atau kebenaran yang universal. Dan juga di dalam agama Hindu, kita mengenal ungkapan para leluhur itu Wasudewa Kutumbaka, bahwasannya kita seluruh dunia ini adalah merupakan satu keluarga. Jadi perbedaan agama tidak memisahkan kita dari nilai, kita memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Dan dalam durasi di dalam belajar pun diperkuat bahwasannya dalam Weda Ekam Satwipra Bauda Wadanti, yang artinya kebenaran itu satu dan para bijaksananya menyebut dengan berbagai nama. Jadi dalam ayat ini bahwa kebenaran Tuhan dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk budaya. Maka ketika nilai-nilai Imlek seperti bakti, rasa syukur, dan juga harmoni ini dijalankan, Hindu melihat sebagai ekspresi nilai yang universal dan juga diajarkan di dalam Dharma. Jadi sebagai penutup, sebagai umat Hindu, kami melihat sebagai momentum yang indah. Imlek ini sebagai momentum yang indah, yang mempertemukan nilai spiritual dan nilai budaya. Di dalam ruang lintas agama ini kita belajar bahwa Tuhan boleh dipanggil dengan nama yang berbeda, tetapi nilai kasih, ya, bakti, dan harmoni adalah bahasa yang sama. Jadi semoga semangat Imlek membawa kebahagiaan, kedamaian, dan juga
persaudaraan bagi kita semua. Om Santi 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 Om, salam semua bersaudara. Terima kasih. Salam semua bersaudara. Terima kasih banyak Ibu Niluputu Kartiasi. Baik, oke kita akan masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu ya sepertinya ya. Em, izin Bu Wulan, apakah boleh ini nanti juga pesertanya untuk bertanya-tanya ke penanggap ya? Boleh bertanya bisa ke narasumber, boleh ke penanggap juga. Oh ya, oke, baiklah. Terima kasih, Bu Bulan. Baik, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab atau sesi Q&A untuk para peserta yang sudah dari tadi mungkin ingin bertanya nih kepada entah dari narasumber atau dari penanggap. Oke, baik. Ada satu pertanyaan. Saya izin membacakan ya. Ada satu pertanyaan dari Oh, ada dua pertanyaan dari chat Zoom. Saya izin membacakan dari atas nama Vina. Salam semua saudara. Izin bertanya, besok adalah Hari Raya Imlek. Namun, lusa 18 Februari, umat Katolik sudah memasuki kita mengenai sisi dari perayaan yang berbeda dan penuh makanan lezat menuju masa puasa dan pantang yang prihatin. Apakah ada pesan khusus dari gereja untuk menjaga hati yang berpantang di tengah suasana pesta? Baik, mungkin saya akan memberikan jawaban terlebih dahulu, mempersilahkan terlebih dahulu untuk Ibu Ilin untuk menjawab. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Tadi dari eh, Kak Maya ya, Kak Maya Malyati, Untuk ya yang betul. pertama ini yang Vina, atas Ah, nama, oh yang Vina. iya. Oh oke oke. Yang atas nama Vina ya. Bagaimana perayaan Imlek bagi umat Katolik yang kebesokan harinya harus berpuasa dan berpantang. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kami memang untuk yang beragama Katolik, kami memang sudah digariskan ya untuk atau sudah diwajibkan untuk yang usia tertentu, untuk yang harus berpantang, itu kemudian berpuasa, itu usia berapa, itu sudah kami sudah ada aturannya. Nah, oleh karena itu memang kami diajak ya bersama dengan pemimpin agama kami dari hierarki kami memang tetap kami melaksanakan. Walaupun memang berdekatan dengan perayaan yang apa ya istilahnya hingar-bingar, makan enak, tapi kita juga diajarkan harus menahan gitu. Harus menahan diri, harus juga kita yang berpantang, kami itu usia 16, 14 itu kami sudah harus memasuki masa pantang. Sedangkan yang berpuasa sampai dengan usia 60, mulai dari 16 sampai 60 itu berpuasa. Nah, ketika kami menjalani, memasuki masa puasa ini, karena kami berimankan Katolik, kami diajak dengan sapaan-sapaan dari pemimpin kami. Jadi ketika itu kami beribadah Ekaristi, kami sudah gitu oleh Bapak Uskup kami. Kebetulan kalau di Surabaya, Bapak Uskup kami adalah Uskup Didi. Uskup Didi dengan surat gembalanya menyapa kita semua untuk kita juga diingatkan dengan berpantang dan puasa. Tetapi memang untuk saat ini kalau makan enak dalam keluarga ya, ikan, ada daging itu hari ini. Nah, besok ketika hari Rabu kita sudah tidak
bisa lagi gitu. Dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk ini semua. Karena ini untuk umat Katolik adalah memang wajib ya hukumnya untuk melaksanakan puasa dan pantang dalam usia tertentu. Begitu, Monica. Oke, baik. Kepada Kak Vina, apakah ada yang pertanyaan lanjutan? Baik, sepertinya belum ada ya. Em, Baik, Ibu Ilin. Intinya untuk saat ini, kalau misalnya di hari Imleknya masih nggak apa-apa nih untuk kita makan-makan enak bersama gitu ya. Cuman saat Rabu Abu nanti kita sudah lock in banget nih untuk mempersiapkan masa Prapaskah. Baik, eh, saya izin melanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini yang baru dari atas nama Maya Maliati. Oke, eh, saya izin membacakan. Izin bertanya, Imlek 2577 ini dikenal sebagai Tahun Kuda Api yang melambangkan keberanian dan energi besar. Dari kacamata iman Katolik, bagaimana kita bisa memaknai simbolisme budaya ini tanpa terjatuh pada praktik tahayul atau ramalan yang bertentangan dengan ajaran gereja? Terima kasih, salam semua saudara. Baik, kepada Ibu Ilin, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya bagi Kak Maya. Salam semua saudara juga. Untuk di agama Katolik, memang kita tidak bisa untuk menjadikan sebuah eh, atau simbol-simbol tertentu selain Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa untuk istilahnya menyembah atau masuk tadi ya disampaikan praktik tahyul gitu ya, karena yang kita sembah dan kita berdoa itu hanya kepada Tuhan. Kalau tadi juga kita lihat di 10 perintah Allah, itu tadi ada hanya menyembah aku saja sebagai Allah. Itu sudah kita berpegangan bahwa kita ada yang kita sembah selain Tuhan. Di dalam memaknainya adalah juga termasuk kita tidak masuk ke dalam kepercayaan tentang ramalan-ramalan, tentang hal yang apa ya, misalnya, oh nanti kalau begini, sial begini, dan lain-lain gitu ya. Nah itu kami tidak berpandangan seperti itu, karena di 10 perintah Allah kita sudah menyatakan diri bahwa hanya Allah saja yang disembah, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja yang kita menyembah, hanya pada Tuhan saja. Nah, oleh karena itu, kalau ada ramalan, ada apa ya, tentang nggak boleh makan ini, nanti ini, nggak boleh ini, begitu, begini, begitu. Itu kami tidak mempercayainya, gitu. Nah, kalaupun ada di dalam budaya tertentu, artinya di dalam tadi ya diaspora Cina, maka eh, yang beragama Katolik tentu akan selalu diingatkan kembali dalam terang iman Katolik bahwa semua yang disembah hanyalah Tuhan Allah. Begitu. Begitu, Moni. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Ibu Ilin untuk tanggapannya. Mungkin dari Kak Maya mungkin ada yang ditambahkan? Mungkin, oke, sepertinya belum ada tanggapan ya Ibu Ilin ya. Baik, mungkin saya akan lanjutkan ke ini ada Pak Januri juga selamat merayakan Tahun Baru Imlek baik dan juga
selamat memasuki bulan Ramadan. Salam Mas. Baik, makasih. Berikutnya ada dari Pak Ahmad. Em, saya izin membacakan. Salam semua saudara, izin bertanya. Momen Imlek identik dengan kumpul keluarga besar. Bagaimana keluarga Katolik bisa menjadikan meja makan Imlek sebagai sarana evangelisasi atau pewartaan yang halus, terutama bagi anggota keluarga yang mungkin sudah menjauh dari gereja atau berbeda keyakinan? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Ilin, saya persilahkan. Iya, eh, terima kasih untuk Kak Ahmad untuk pertanyaannya. Memang untuk saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan juga dia merayakan Tahun Baru Imlek, memang ada saat di mana mereka makan bersama gitu ya, antar eh, keluarga inti, bahkan keluarga besar begitu. Nah, ketika mereka berada di dalam eh, perjamuan makan malam gitu ya, perjamuan makan. Biasanya ini makan malam gitu ya, seperti malam hari ini biasanya mereka makan-makan. Ya, saudara-saudara kita makan-makan, makan malam. Nah, di dalamnya memang ada di mana yang dituakan gitu ya, yang dituakan akan memberikan seperti doa gitu ya, doa secara Katolik begitu. Kemudian juga menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan iman Katolik, dengan kebaikan, karena Katolik itu kan universal ya, universal. Sehingga di dalam perjamuan makan itu ada semacam sambutan, dan juga di dalamnya juga ada bagaimana mereka menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan harus seperti ini gitu yang akan dijalani di dalam tahun-tahun mendatang. Dan juga ini juga merupakan sikap-sikap rekonsiliasi ya. Sikap rekonsiliasi ini juga ada di dalamnya. Bagaimana ketika keluarga-keluarga ini juga saling mengunjungi, keluarga yang saling mengunjungi, dan di dalam perjamuan makan, pertemuan-pertemuan, mereka akan bagaimana mereka menjalin kembali hubungan-hubungan baik mereka. Nah, pada saat inilah saudara-saudara kita merayakan, dan juga ketika ada yang beragama lain pun, memang agama yang lain ini juga ikut masuk di dalam perayaan ini. Dan juga tentu kalau misalnya tidak makan oleh saudara-saudara yang berbeda agama, biasanya ini juga akan disiapkan oleh keluarga gitu, atau diinformasikan sebelumnya. Nah, hal inilah bagaimana Kebhinneka Tunggal Ikaan ya. Jadi persaudaraan-persaudaraan terjadi di dalam perayaan-perayaan Imlek bersama dengan keluarga. Saya kira itu, Monica. Baik, terima kasih banyak Ibu Ilin sudah menjawab dengan jelas. Baik, dari Bapak Ahmad, apakah ada yang ingin dilanjutkan atau ditanyakan kembali mungkin? Baik, sepertinya belum ada ya. Mungkin saya izin menambahkan kalau begitu Ibu Ilin. Kira-kira dari pengalaman Ibu Ilin sebelumnya, bagaimana sih suasana keluarga Katolik yang merayakan Imlek saat malam Tahun Baru Imlek gitu? Apakah ada yang
lebih spesial dari biasanya mungkin. Lalu mungkin bagaimana bisa sharing mungkin dari keluarganya Ibu Lin sendiri. Iya. Kalau dari ya, kebetulan memang kami ini banyak keluarga yang sudah peranakan ya. Jadi tidak semuanya yang dari Cina totok gitu, langsung dari Tiongkok gitu ya, tidak. Tetapi sudah banyak keturunan dari eh, Indonesia dan juga Jawa Timur. Dan kami biasanya memang makan bersama, lalu kami doa bersama, kemudian kami melakukan ini, apa, memperkenalkan keluarga-keluarga ya. Jadi keluarga-keluarga mungkin orang tua ini, anaknya ini, gitu. Kemudian itu bersama, kemudian mendoakan, kita berdoa bersama secara Katolik, kemudian kita akan leluhur, kemudian kita juga berdoa untuk kehidupan kita, begitu. Dan pada saat itu perayaan makan itu adalah perayaan sebagai ungkapan syukur, begitu. Syukur atas masa-masa yang lalu, pendampingan Tuhan, dan juga syukur juga untuk harapan-harapan kita di tahun-tahun mendatang. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika kita makan bersama dan juga melakukan apa ya istilahnya berkumpul dan bersyukur. Jadi tidak selalu ketika kita perayaan Imlek itu hingar-bingar, kemudian makan yang luar biasa gitu. Kemudian hal-hal yang mungkin apa ya terlalu menghambur-hamburkan begitu ya. Tetapi kita tetap ikut merayakan Imlek di keluarga kita dengan pertolongan Tuhan gitu. Ya baik, terima kasih Willy untuk tambahannya. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian, ada yang mau bertanya lagi mungkin. Boleh dipersilahkan. Boleh juga bisa memberikan pertanyaan ke penanggap, penanggap dari agama lain, kepercayaan lain juga. Persilahkan. Baik, mungkin saya mau bertanya ya. Saya mau bertanya ke em, sebentar. Saya mau bertanya ke Ibu Kertiasi, Ibu Niloputu Kertiasi. Apakah masih online ya, Ibu? Baik, seperti sudah tidak online, jadi tidak jadi. Oke, baiklah. Oke, mungkin em, belum ada pertanyaan lagi, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, saya izin untuk menutup sesi tanya jawab untuk malam hari ini, acara kita pada malam hari ini. Izin saya tutup ya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari. Baik, em, sebelum saya memberikan kesimpulan untuk akhir dari acara kita pada malam hari ini, saya memberikan waktu pada Ibu Ilin sebagai narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih Monica. Eh, untuk statement saya dari Katolik, sebagai umat Katolik yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kami dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Perayaan Imlek yang kita maknai bahwa gereja Katolik sangat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Maka kami dari Gereja Katolik sungguh
mengupayakan untuk kami selalu dapat dan mampu menjadi pembawa damai di bumi Indonesia, bumi yang penuh dengan sukacita, di mana kita penuh dengan kesatuan, dan juga atas dasar Pancasila, kita selalu junjung tinggi nilai-nilai Pancasila di negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ilin untuk closing statement-nya. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ilin atas waktu yang sudah diberikan, atas semua materi yang sudah dipaparkan, dan juga saya juga izin untuk mengucapkan terima kasih juga kepada tokoh penanggap yang sudah hadir dari Romo Oto, Ustadz Tamam, dan juga Ibu Kartiasih. Saya izin untuk memberikan kesimpulan pada acara kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, Imlek dalam Katolik itu ada 3 hal yang ingin disampaikan, yaitu adalah kita harus menghormati orang tua kita yang ada dalam perintah Allah yang 10 perintah Allah di nomor yang keempat. 10 perintah Allah yang keempat. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita eh, meromanticizing makan bersama saat kita berada dalam tahun baru Imlek ini, dan juga rekonsiliasi antar anggota keluarga. Nah, berikutnya saya juga ingin menyampaikan yang yang disampaikan juga dari penanggap-penanggap yang sudah hadir pada malam hari ini. Terutama yang pertama ada dari Romo Otto yang menyampaikan bahwa sebenarnya semua agama itu memiliki tahun barunya masing-masing. Dari semua tahun baru itu kita memiliki kesamaan, yaitu dengan tujuan yang sama. Yang pertama adalah kehidupan yang baru, dan tujuannya adalah mendekatkan diri dan kesatuan batin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ada satu hal yang sangat mengena bagi saya dari yang disampaikan oleh Romo Otto, yaitu adalah manunggaling Kaulo Gusti, yang bertujuan untuk menenangkan diri dan mempermudah keselarasan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu berikutnya dari Ustadz Tamam disampaikan bahwa kalau kita itu berada pada siklus waktu. Siklus waktu ini itu kita akan mengulang waktu yang sama, tetapi itu akan membuat kedekatan yang lebih dari kita terhadap Tuhan. Dan orang yang menyanyiakan waktu sama dengan kita tuh menyanyiakan kehidupan kita. Jadi kita itu tidak boleh takut akan kegagalan, tidak boleh terbelenggu kepada kegagalan akan masa lalu dan juga masa depan. Karena kemarin dan esok itu ditentukan hari ini. Baik, lalu berikutnya dari Ibu Kartiasih disampaikan bahwa yang memiliki kemiripan dari agama Hindu dan Imlek adalah di mana penghormatan kepada leluhur. Karena juga memiliki kemiripan juga dengan agama Katolik, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam agama Hindu itu seperti berbakti kepada Tuhan. Dan misalnya itu adalah yang tahun Imlek adalah tahun barunya Hindu, adalah yang juga memperbarui diri, memiliki pembaharuan dalam dirinya. Seperti itu. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Ilin sebagai narasumber. Saya juga berterima kasih kepada semua tokoh penanggap, dan juga saya juga berterima kasih pada terutama yang hadir di sini, pada semua saja yang sudah hadir pada acara kita
Saya benar-benar berterima kasih dan semoga acara kita pada malam hari ini dapat bermanfaat, terutama bagi kita untuk melayani sesama kita dan juga untuk Indonesia merdeka. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Salam semua saudara. Ya, terima kasih Mbak Monica yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dengan luar biasa. Dan juga disampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Ilin. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali buat kita semua, menambah wawasan kita semua. Dan juga tak lupa kita sampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh penanggap yang sudah memberikan pemaparan juga dari perspektif agama masing-masing. Tak lupa juga untuk para peserta yang sudah setia mengikuti jagongan online IMP. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Dan Bapak Ibu, Imlek mengingatkan kita bahwa setiap tradisi budaya itu selalu mengajarkan kita untuk selalu mencintai sesama. Dan semoga dari pemaparan narasumber tadi kita bisa lebih memahami bahwa Imlek itu bukan sekedar perayaan budaya saja, tetapi juga sebagai ruang spiritual untuk memperbaiki diri kita tentunya lebih baik dari diri kita yang kemarin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri jagongan kita pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa Senin mendatang. Dan sebelumnya sebagai penutup saya akan membacakan satu pantun untuk Bapak Ibu. Ya, pergi berlayar menuju seberang sana, singgah sebentar di kota pesisir Nusantara tercinta. Imlek mengajarkan kasih yang tulus kepada sesama. Dalam perbedaan, kita bersatu membangun Indonesia Jaya. Ya, Indonesia merupakan perbedaan. Salam semua saudara. Terima kasih. Sampai jumpa Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Terima kasih, Mbak Bu Ulan. Ilin. Terima Salam kasih, semua Bu Ilin. saudara. Saudara.